Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas pemetaan kadastral akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugasnya. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Hafizatul Sylvia dengan NIM 231360552 dan rekan saya. Saya Fanal Sasabra Putri dengan NIM 23136103. Dan saya Atika Ramadini dengan NIM 23136040. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kelompok kami dengan berurutan dimulai dari Ivana, saya, dan Atika. Kepada Ivana dipersilahkan. Baik, terima kasih Hafizatul Sylvia. Pembentukan dan penetapan panitia, adjudikasi, PTSL, dan satuan tugas. Definisi. Panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL adalah panitia yang bertugas mengumpulkan dan menetapkan kebenaran data fisik dan yuridis dalam pembentukan pendaftaran tanah yang dibentuk oleh kantor pertanahan. Pembentukan panitia. 1. Susunan panitia adjudikasi PTSL berpedoman pada peraturan materi agraria dan tata ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penugasan panitia adjudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan atau wilayah kerja, memperhitungkan analisis beban kerja, serta kemampuan panitia adjudikasi. Satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi setempat. Ketiga, apabila dalam keadaan tertentu antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, maka ketua panitia adjudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pelantikan sebagai ketua panitia adjudikasi PTSL. Dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat. Yang keempat, panitia adjudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat gambar struktur panitia adjudikasi PTSL yang pekerjanya dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Di mana urutannya adalah ketua panitia, kemudian wakil ketua bidang, sekretaris, serta kepala desa atau kabupaten. Di mana wakil ketua bidang ini dibagi menjadi dua satuan tugas, yaitu satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis. Dan sekretaris memiliki satuan tugas administrasi aparatur sipil negara. Satuan tugas fisik terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintahan non-pegawai negeri kementerian, surveyor kadaster berlisensi, dan atau KJSKB yang diketuai oleh wakil ketua bidang fisik panitia adjudikasi PTSL. Yang kedua, jumlah satgas fisik dapat dibentuk lebih dari satu dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Fisik sebagai pengumpul data fisik dapat dibantu oleh petugas pengumpul data pertanahan atau Puldatan, yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Yuridis. Kemudian satuan tugas yuridis. Yang pertama, Satgas Yuridis selain dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintahan non-pegawai negeri kementerian,
dapat melibatkan perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT atau RW atau lingkungan, organisasi masyarakat, bintara pembina desa atau disebut Babinsa, Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babinkamtibmas, atau unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Yuridis Panitia Adjudikasi PTSL. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur-unsur masyarakat antara lain RT atau RW, organisasi kepemudaan atau Karang Taruna, kelompok masyarakat, Babinsa, Babin Kamtibmas, profesi atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayahnya sebagai pengumpul data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jumlah satgas yuridis dapat dibentuk lebih dari satu dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Selanjutnya, silahkan kepada Atika. Baiklah, selanjutnya ada satuan tugas administrasi. Satu, Satgas Administrasi terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian dan dapat dibantu oleh pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintahan. Eh, Pegawai negeri kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Yang kedua ada Satgas Administrasi di bawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Yang ketiga ada Satgas Administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana dan prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung. Next, Pi. Penyuluhan. 1. Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Adjudikasi PTSL, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis dengan melibatkan aparat desa, kelurahan, kecamatan, pemerintahan daerah, atau aparat penegak hukum Polri maupun Kejaksaan, TNI, serta tokoh masyarakat. Yang kedua, penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, aparat desa atau kelurahan, kecamatan, pemerintahan daerah yang ada di dalam satu desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Yang ketiga, penyuluhan dapat dilakukan lebih dari satu kali disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dengan ketentuan peserta yang berbeda. Yang keempat, penyuluhan dilakukan dengan cara pertemuan atau dengan forum dengan masyarakat pemilik tanah, di mana dalam satu paket penyuluhan maksimal sejumlah 200 orang yang mewakili 1.000 bidang. Selain dengan pertemuan masyarakat, juga dilakukan pembagian brosur atau leaflet atau pemasangan spanduk. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjabaran materi dari kelompok 2. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.